Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Biarlah hari ini kita mau bawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Mari yang siap memuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian, ucapan syukurmu yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang mulia, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari Tuhan dengan segenap hati naikkan pujian ini bagi Allah kita. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, anak domba Allah yang kudus, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang layak kami sembah. Mari datang kepadanya, kami sujud di hadapan tahta-Mu. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak Mari dengan segenap hati sama-sama katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari umat Tuhan katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari semuanya bersorak-sorai, bersuka cita bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan, Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan, bukan dengan
dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu Kau yang menebuskan jiwaku. Katakan lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, sama-sama serukan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, bagi Allah yang perkasa. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, sama-sama serukan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Sekali lagi katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari gereja Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekali berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang perkasa. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepada-Mu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbendung. Mari bersama nyatakan, Engkau hebat, Engkau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, sebab Dia memberikan kuasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepada-Mu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak ragu kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang setia di pihak kami. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa. Engkau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku.
yang percaya Yesus kita dahsyat, kuasanya tak terbatas, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Dengan segenap hati sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama angkat tangan kita katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu hidup. Dengan segenap hati katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semuanya bersuka cita memuji Tuhan kita. Semuanya bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan, Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Segenap hati katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu hidup. Sama-sama kita serukan, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Sekali lagi kita mau katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Bersama dengan surga, bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan, oh, 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 oh. Bersama dengan surga. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari Tuhan siapkan hati kita, bersama-sama kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati berdoa bagi bangsa, negara, dan juga untuk jemaat yang saat ini sedang menyaksikan acara online service. Bapa di surga, kami menaikkan syukur di dalam segala keadaan. Sebab itulah perintah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami yang juga sedang mengalami pandemi corona ini. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat untuk pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan betul-betul dapat memberikan kebijakan, membawa pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Juga untuk gubernur dan juga untuk wali kota Surabaya ini, Tuhan beri hikmat. Bekerja sama Tuhan dengan masyarakat Surabaya, boleh benar-benar Tuhan membawa pemulihan. Tuhan Yesus menolong mereka yang sedang sakit, terkena corona, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi mereka yang sedang di rumah sakit maupun di rumah terkena sakit
yang lain juga. Sekarang hamba berdoa Tuhan, biar Engkau menjamah oleh kuasa bilur Yesus, menyembuhkan mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi karena keterpurukan COVID ini. Kami berdoa Tuhan beri jalan keluar. Pertemukan Tuhan dengan orang-orang yang tepat, ide-ide yang berasal dari Tuhan, membawa pemulihan secara ekonomi. Mereka sedang menghadapi masalah rumah tangga atau masalah lain. Tuhan beri kekuatan, berikan solusi jalan keluar yang terbaik, terjadi pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan menjadi jemaat yang setia, semakin melekat kepada Kristus, bersaat teduh setiap hari, dan kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Kristus. Kami juga melakukan bagian kami di dalam Tuhan, di dalam gereja jemaat lokal. Kami mau setia mengembalikan persepuluhan persembahan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami, berlipat-lipat ganda. Tuhan memberkati kami secara jasmani, jiwani, rohani. Berkat tidak terduga-duga boleh turun atas hidup kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa semua doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang setia, Allah kita yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus bakal erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari bersama dengan segenap hati-Mu kami hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, pimpin jalan kami. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, sebab Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Inilah pernyataan setiap kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Mari lebih lagi bersama nyatakan, katakan Yesus. Yesus pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku.
Mari bersama nyatakan. Yesus pakai erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau yang memerlukan Tuhan, angkat tanganmu tinggi, katakan Yesus pakai erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Mari bersama ungkapkan rasa cintamu pada Tuhan, nyatakan Yesus pakai erat tanganku. Sungguh kami tidak dapat hidup di luar kasih Bapa. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pakai erat tanganku, kami butuh kasih Tuhan. Bapa, jangan Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Yesus. Mari tuntun setiap langkah hidup kami, tuntun setiap kami Tuhan. Pegang tangan kami, haleluya, 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 haleluya. Syaka para terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Baik itu saat di mana Tuhan goncangan yang begitu besar terjadi, pandemi ini kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Dan Engkau masih memberi kesempatan kami untuk boleh mendengar setiap kebenaran. Yang kami percaya bahwa kebenaran ini akan memerdekakan kami. Terima kasih Yesus, terus berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, urapi setiap kami saat ini dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan hujani kami dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh memahami setiap kebenaran yang akan dilepaskan. Terima kasih, waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara.
Beberapa saat ini kita sedang digoncang dengan pandemi COVID-19, saudara. Di mana goncangan ini dirasakan bukan hanya di satu negara tapi di seluruh dunia. Menggoncang di berbagai macam sektor yang ada. Baik itu mau ekonomi, sosial, budaya, semuanya tergoncang. Ada sebuah budaya baru yang akan tercipta setelah ini. Maka disebut ada new normal, normal yang baru. Dan kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Ada orang yang berkata bahwa tahun ini akan berakhir, ada orang berkata 2 tahun paling nggak berakhir. Vaksin dikatakan dirilis kira-kira 2021, pertengahan, ada yang berkata begitu, ada lagi 2 tahun lagi. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang jelas kita semuanya sepakat bahwa ada sebuah goncangan yang terjadi saat-saat ini. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih kecil, bahwa dulu itu kalau terjadi gempa, itu biasanya dari dataran tinggi. Karena kebetulan saya tinggal di lereng gunung, jadi saya tahu kalau begitu ada gempa, itu artinya bahwa ada gunung aktif yang akan meletus. Sehingga orang-orang yang tinggal di gunung, itu turun semua ke bawah, mencari ke dataran yang rendah untuk menghindar adanya gunung yang meletus itu. Tapi beberapa lama kemudian ternyata gempa itu bukan hanya berpusat dari gunung. Ternyata gempa itu juga berpusat dari laut yang bisa menimbulkan tsunami. Itu sebabnya pernah suatu kejadian di mana ketika gempa itu terjadi, yang dari gunung turun, yang dari bawah naik ke atas, ketemu di tengah-tengah, mereka bingung. Saudara, pada saat itu mereka sudah tidak bisa menghindar lagi. Tempat yang aman bukan dataran tinggi. Tempat yang aman bukan dataran rendah. Semuanya mereka sudah tidak ada sesuatu yang pasti. Demikian juga tentang pandemi ini. Pandemi ini, COVID-19 ini menggoncang semua sektor kehidupan. Ya, kalau digambarkan dalam ilustrasi, tidak peduli kapal besar kalau di laut gelombang itu menerjang. Kapal besar, perusahaan kecil, menengah ke bawah semuanya tergoncang semuanya. Ada sebuah goncangan. Sepertinya Tuhan akan membuat kita menyerah supaya kita bisa berserah kepadanya. Nah, saat ini saudara kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana apa yang harus kita bangun di tengah goncangan yang ada. Karena kita percaya bahwa goncangan yang terjadi saat-saat ini adalah tetap di bawah kendali Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya itu di bawah kendali. Tidak ada satupun yang lepas dari apa yang Tuhan mau. Yang harus kita bertanya hari-hari ini, apa yang Tuhan mau di balik semuanya ini? Dan apa yang harus kita bangun? Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam Ibrani 12, ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jelas di ayat ini ditulis bahwa akan tiba sebuah goncangan. Memang saat ini bukan goncangan yang dimaksudkan di Alkitab ini. Tapi jelas bahwa goncangan pun itu atas izin Tuhan. Nah, apa saudara kira-kira tujuan dari sebuah goncangan ini? Tujuan yang pertama dari goncangan adalah pengujian dasar, saudara. Dasar itu tidak kelihatan. Kita semua sedang membangun sesuatu di atas dasar. Dasar kehidupan, saudara. Gereja punya dasar. Apapun saudara, bangunan punya dasar. Sama seperti yang diumpamakan di dalam Alkitab bahwa ada 2 orang yang membangun rumah dengan 2 dasar yang berbeda. Dasar yang pertama adalah batu. Dasar yang kedua adalah pasir. Saudara, dasar ini tidak kelihatan.
Walaupun kalau kita baca di Alkitab kita melihat jelas. Yang berbeda adalah cara membangunnya mereka. Pasti kalau pasir lebih cepat daripada batu. Tapi begitu bangunan itu berdiri, karena dasar ada di bawah, tidak pernah kelihatan, maka tidak ada satupun yang tahu bagaimana kedua rumah ini. Yang tahu mungkin gini, ini cepat sekali dibangun. Kalau ini lama sekali, ribet sekali. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali saudara kita membangun sesuatu yang benar. Dan itu membutuhkan sebuah harga yang mahal. Sementara ada di sekeliling kita, orang-orang yang gak pernah membangun sesuatu. Atau mungkin dia membangun dengan sesuatu yang gak bayar apapun. Tapi sepertinya tiba-tiba muncul bersama-sama. Dan kita iri. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Seperti Daud juga bertanya seperti itu. Kenapa orang-orang fasik bisa seperti itu? Sama saudara. Ketika rumah itu berdiri dua-duanya, nggak ada yang tahu bahwa rumah itu di atas batu atau di atas pasir. Karena mana ada orang yang tertarik dengan fondasi. Kecuali mereka adalah orang yang pembangun, kontraktor sendiri. Atau orang-orang yang sedang arsitek, itu dia memperhitungkan semuanya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita nggak terlalu tertarik sesuatu dengan yang kelihatan. Kita lebih tidak kelihatan. Tapi kita tertarik dengan sesuatu yang kelihatan dengan mata kita. Fondasi, saudara, di dalam Alkitab ditulis dua dasar yang berbeda tidak pernah diketahui. Sampai akhirnya tiba yang namanya hujan. Akhirnya tiba yang namanya angin. Tiba yang namanya banjir. Itulah goncangan, saudara. Goncangan akan menguji seberapa kuat dasar dan fondasi yang kita bangun. Goncangan akan membedakan manakah dasar yang benar, mana dasar yang salah, saudara. Itu sebabnya saudara begitu hujan, angin, banjir menimpa bangunan itu. Alkitab berkata bahwa yang di atas batu tetap kokoh. Tetapi yang di atas pasir runtuh dan rubuhlah. Nah saudaraku, di atas goncangan inilah sebetulnya kita kesempatan untuk menguji dasar kita. Apakah dasar kita tetap mempercayai Tuhan? Apakah dasar kita tetap teguh, tidak tergoncangkan? Dalam kondisi saudara diberkati, dalam kondisi saudara kesulitan, apakah saudara tetap mencintai Tuhan? Atau mungkin saudara hari-hari ini kita goyang dan hampir hancur kehidupan kita. Mungkin fondasi kita salah. Pertanyaan saya, fondasi dasar kita dibangun atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu karang, atau yang lain? Mungkin kekayaan, mungkin ada sesuatu saudara yang lain, saudara, yang tidak kekal. Goncangan adalah ujian. Bagaimana saudara dasar kita akan dibuktikan. Kemudian saudara yang kedua adalah ujian, saudara. Goncangan ini adalah ujian bagaimana saudara kita melihat siapa kita berpegang. Saudara, kalau kita salah berpegang saudara, maka kita akan ikut tergoncang. Saudara, Alkitab berkata saudara kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Jadi saat ini saudara, yang kita hanya bisa pegang adalah Yesus. Yang kita hanya bisa pegang adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara, kalau kita salah memegang, maka hancurlah semuanya. Dua ujian ini saudara, goncangan terjadi, dasarmu bagaimana, dan kita berpegang kepada siapa. Nah, kita akan bersama-sama melihat saudara dan belajar untuk apa yang harus kita bangun, ya. Di tengah-tengah kondisi goncangan seperti ini, harusnya kita membangun apa sih? Jelas, yang pertama kita membangun dasar yang benar. Kita lihat bersama-sama di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Saudaraku, dua fondasi ini saudara, antara batu dan pasir yang dibedakan ternyata bagaimana cara kita membangunnya. Rupanya dengan kata melakukan. Saudara, bukan mendengar saja, dua-duanya mendengar. Saudara, jadi permasalahan kita saudara, hari-hari ini untuk kita bisa membangun fondasi, bukan hanya sekedar membaca firman. Ya, tetapi saudara kita harus merenungkan firman. Saudara supaya kita bisa melakukan. Jadi permasalahan yang membedakan antara dua dasar ini cuman ini. Bapak Ibu, saudara sekalian. Mungkin ada banyak kita seringkali membaca Alkitab. Tetapi begitu goncangan kita ikut roboh. Berarti mungkin kita tidak melakukan. Nah saudaraku, membangun dasar adalah ketika kita mendengar dan melakukan. Tapi kenapa saudara ada orang yang mendengar tapi tidak melakukan? Itu tadi kan dua-duanya. Sebetulnya ada sebuah perantara antara mendengar dan melakukan ini. Ya, harusnya saudara orang ini membaca, mendengar, harus merenungkan dulu saudara. Setelah merenungkan baru melakukan. Saudara, jadi orang nggak bisa memotong atau bypass. Kepinginnya cuma membaca dan tiba-tiba langsung melakukan. Kegagalan orang menjadi pelaku firman itu karena dia gagal merenungkan. Itu sebabnya kalau kita baca di Alkitab, kita akan lebih jelas lagi bahwa di Alkitab tidak ditulis hanya gini, bacalah Alkitab. Taurat, enggak, tapi perkatakanlah siang dan malam. Itu merenungkan. Atau renungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya saudara, tapi orang merenungkan enggak bisa kalau tanpa membaca. Tapi kita perlu tahu bahwa kalau kita membaca itu belum cukup. Ya, kalau kita mendengar itu belum cukup saudara. Kita harus masuk pada sebuah fase lagi yang namanya perenungan. Saudara, kita ini saatnya yang tepat untuk kita merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan bagaimana caranya, saudara, Bapak Ibu. Cara merenungkan adalah memperkatakan terus menerus. Jadi artinya begini, jika kita sudah membaca Alkitab setiap hari, saudara Bapak Ibu bisa ambil satu perikop, bisa ambil beberapa ayat, satu ayat terserah. Tapi itu harus diperkatakan terus, dibaca terus menerus. Dan akhirnya memasukkan dalam pikiran kita. Memikirkan terus menerus. Nah kita tahu saudara, mungkin apakah saya pernah sharing atau belum saudara, tapi saya perlu ingatkan kembali. Bahwa merenungkan firman Tuhan itu sebetulnya memindahkan dari pikiran sadar ke bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar ini punya kekuatan 9 kali lebih kuat. Atau dapat dikatakan secara ilmiah bahwa pikiran bawah sadar kita itu mengendalikan kehidupan kita 90%. Jadi pikiran sadar itu sebetulnya cuma 10%. Kalau kita hari-hari ini cuma hanya membaca saja, berarti kita sedang menaruh di dalam peranan cuma 10%. Bukan yang 90%. Jadi untuk memindahkan, kalau kita sudah membaca 10% dipindahkan ke bawah sadar, itu menjadi 90%. Dan inilah yang mendrive kehidupan kita. Tiba-tiba saudara, engkau tidak perlu memikirkan melakukan karena itu sudah pindah ke bawah sadar. Apa yang kau lakukan itu didrive, didorong oleh firman. Karena kita sudah pindah ke bawah sadar. Bagaimana saudara cara memasukkan dalam pikiran bawah sadar? Jelas, yang pertama adalah begini saudara. Berulang-ulang. Segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu masuk di bawah sadar. Seperti kalau Bapak Ibu pergi ke kantor, setiap hari pergi ke kantor. Waktu kita berangkat nggak perlu kita pakai Google Maps, pakai Waze, nggak perlu saudara. Tetapi langsung aja itu terekam di bawah sadar kita walaupun sambil ngelamun, tiba-tiba tangan kita bisa menuntun, kita nyampe ke kantor. Itu bukan berarti kita nggak mikir, tapi bawah sadar kita menolong kita untuk mengantar karena kita berulang kali. Bapak Ibu yang terus sering kali sudah setiap hari mandi, kecuali yang mandi 1 tahun sekali sih, ya mungkin mereka akan lupa urutannya. Tapi yang biasa mandi terus setiap hari 1, 2 kali, 3 kali, biasanya saudara mereka nggak perlu mikir kalau mandi, bukan berarti nggak mikir, karena bawah sadar kita yang mendrive. Jadi logika penjelasan secara ilmiah adalah begitu. Ketika kita membaca firman dan kita merenungkan terus menerus, menaruh dalam pikiran kita, saudara,
maka begitu pindah di bawah sadar, maka firman itu akan menolong kita mengerjakan semua tanpa sadar kita. Kerjakan, tiba-tiba respon kita terhadap masalah adalah firman. Yang kedua, saudara, bagaimana memasukkan dalam pikiran bawah sadar adalah kesan yang mendalam. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, kalau kita nggak ngerti nggak apa-apa, tapi baca terus. Tapi kalau itu udah dimasukkan dalam pikiran terus menerus, bisa saja satu hari ketika kita ketemu dengan teman-teman, ya kita ngobrol, balik itu di komunitas atau dimanapun, kita ngobrol lalu kita ngomong, saya mau sharing. Tapi saya sedang renungkan ayat ini, tapi saya nggak ngerti sampai sekarang. Mungkin ada teman-teman yang tahu, tolong beritahu saya. Mereka katakan, oh saya dulu juga sama bingung, tapi satu hari saya dapatkan sesuatu. Mungkin dia dengar radio, dengar firman. Saudara, ternyata begini, waktu dijelaskan tiba-tiba karena sering lama kita pikirkan dan tiba-tiba itu menjadi kesan yang mendalam. Dan sejak saat itu langsung berpindah ke pikiran bawah sadar kita. Jadi rupanya ada sebuah korelasi hubungan yang sangat dekat. Seseorang yang merenungkan firman itu akan antusias menceritakan firman dimanapun dia berada. Orang yang merenungkan firman itu punya korelasi yang dekat berbanding lurus dengan melakukan firman itu sendiri. Jadi tidak merenungkan, tidak melakukan. Dan orang yang merenungkan akan terus antusias bercerita firman, sharing firman dimanapun dia berada. Dia akan begitu rindu menyampaikan sesuatu apa yang dia dapat. Dia begitu rindu ingin mendapatkan sesuatu yang baru dari firman itu. Jangan lupa terus ceritakan terus saudara, sharing saudara. Maka kita akan menjadi orang yang terus lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang pertama, membangun dasar di saat ini, yaitu dengan cara merenungkan firman dan melakukannya. Yang kedua saudara, kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudaraku, ini urutannya. Yang pertama yang tidak boleh dilewati adalah membangun dasar. Nah kalau dasar kita ini udah kita bangun benar, maka saudara yang kedua adalah membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Daud, saudara, waktu di Gua Adulam, ketika dia dikejar-kejar anaknya, saudara, dikejar-kejar musuhnya semuanya, dia berkumpul dengan para penyamun, orang-orang yang sakit hati, semuanya ngumpul di sebuah Gua Adulam, saudara. Apa yang dilakukan Daud? Yang keren, saudara, Daud berkata gini, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku, iman itu muncul dari pendengaran kita akan firman Tuhan, saudara. Tapi sebetulnya iman itu dari bahasa Yunani adalah pistis, yaitu kata benda, saudara, benda mati, saudara. Makanya Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi saudara, iman itu kalau nggak ditambahi perbuatan, mati. Nah, makanya kalau orang, saudara, baca Alkitab muncul iman, saudara, tapi nggak sampai masuk kepercayaan. Karena iman ditambah perbuatan jadi percaya. Nah banyak orang, saudara, kenapa dia punya iman, tapi imannya rapuh. Tapi tidak melakukan apa-apa, tidak ada tindakan. Oh saya percaya, oh bukan percaya sebetulnya. Dia hanya punya iman. Tapi iman ditambah perbuatan akan menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu, dasar yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Kepercayaan yang benar dalam hidup kita. Karena diikuti dengan perbuatan yang benar. Jadi kita nggak bisa. Misalkan kita nggak membangun dasar, tapi kita membangun kepercayaan kita. Di saat-saat seperti ini, inilah saat yang tepat untuk kita terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita nggak ada sesuatu pun, semua tergoncangkan. Sampai akhirnya kita hanya percaya begini, hanya Tuhan gunung batuku. Hanya Tuhanlah yang melakukan, yang menyertai dan menyediakan segala sesuatu. Saudaraku, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini kita tidak bisa berpegang kepada siapapun. Saat ini hanya Tuhan yang tempat kita berpegang. Tuhan yang tidak tergoncangkan di dalam kehidupan kita. Menguatkan kepercayaan, tetapi harus diawali membangun dasar. Membangun kepercayaan harus diawali membangun dasar. Itu sebabnya saudara yang harus mutlak kita lakukan mulai
bangun kebiasaan kita merenungkan firman. Maka kita akan menghasilkan suatu kebiasaan yang baru, yaitu melakukan firman. Ya, setelah itu akan muncul kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita akan dibangun dengan perbuatan. Nah, itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga dan terakhir, saudara, kita akan baca dalam Ibrani 1 ayat 28, saya ulang lagi tadi, saudara. Ya, Ibrani 1 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, kalau kita sudah membangun dasar kita dengan benar, kepercayaan kita yang benar, makanya Alkitab berkata bahwa kita, saudara, telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, ini akan membawa dampak yang ketiga. Jadi saudara, setelah membangun dasar, membangun kepercayaan, maka kita akan dengan mudah selanjutnya membangun ibadah kita dengan benar. Saudara, dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang, saudara, ini terus berurutan. Dasarnya roboh, kepercayaannya hancur, ibadah mereka tidak benar. Jadi cara beribadah, saudara, ini dipengaruhi sikap hati kita. Baik itu nanti saudara ketika kita offline, online, saudara, apalagi kalau online. Saudara, kita nggak pernah tahu, saudara, siapa yang akan melihat kita. Mau lewat YouTube, mau lewat Zoom, mau lewat apapun, saudara, kita bisa dengan santai, orang nggak tahu. Orang bisa mendengar firman dengan santai, dengan tidur-tiduran, dengan apapun sikap hati. Itu nggak bisa cuman hanya kita hanya berkata harusnya begini, harusnya begitu. Enggak, saudara. Itu rupanya sikap hati itu dibangun dari awal. Mulai membangun dasar, membangun kepercayaan, baru kita bisa membangun ibadah kita dengan benar yang berkenan. Bagaimana saudara ibadah yang berkenan itu? Lihat Alkitab berkata bukan berkenan itu apa kepadanya? Dengan hormat dan takut. Kata takut ini saudara sebetulnya hampir sama dengan hormat, respect. Takut itu bukan seperti yang kita ketakutan seperti itu, bukan. Tapi hormat kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Bagaimana saudara respon kita kepada Tuhan? Saudara menghormati kata-kata Tuhan dengan respon yang luar biasa. Saudara, firman itu adalah kata-kata Tuhan. Saya melihat saudara ada satu ciri yang sama di setiap negara yang terjadi revival. Apa itu cirinya saudara? Di mana orang-orang yang di dalamnya itu mereka semua saudara hormat dengan firman dan perkataannya. Dengan cara apa saudara? Merespon. Sederhana ya. Saya melihat saudara mereka antusias ketika dengar firman. Bagaimana cara meresponnya? Dia berkata, yes, amin, saya terima firman itu. Dimanapun saudara, negara-negara yang terjadi revival, orang-orang yang begitu dengar firman, itu mereka berbinar-binar dan mereka menangkap setiap perkataan firman yang ada. Sama seperti ini, ya Bapak Ibu, kalau kita ngomong sama anak kita ya misalkan. Coba bayangkan kalau kita lagi ngomong, terus anak kita main handphone terus. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Berbeda enggak ketika kita lagi ngomong, anak kita matanya berbinar-binar menatap kita, dan dia selalu berkata, ya Pak, ya siap, siap Mam. Oh saudara, terus seperti itu saya akan lakukan. Loh saudara, itu akan berbeda cara kita melihat. Itu cara bentuk respek kita dengan perkataan Tuhan. Itu sebabnya saudara, bangun saudara dengan rasa hormat dari perkataan. Kemudian kedua adalah gini saudara, menghormati sebagai Tuhan yang kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan kita saudara. Dia ini bukan hanya juru selamat Bapak Ibu. Dia bukan hanya juru sembuh. Ya. Dia bukan hanya juru yang memberkati. Dia bukan hanya juru yang menyertai, menjaga kita. Bukan. Tapi dia adalah Tuhan juga. Tidak hanya sekedar juru selamat. Berarti kalau dia Tuhan, itu penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Apapun, dia juga juru selamat, dia penyembuh,
dia memberikan berkat, dia melakukan apapun, dia menjaga, dia menuntun, dia membimbing, dia mengajar kita, dan semuanya. Tapi yang paling penting adalah dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Saya akan sebelum mengakhiri, saya akan tunjukkan contoh-contoh sikap saudara yang tidak hormat kepada Tuhan. Yang pertama adalah khawatir atau tidak percaya, saudara. Saudara, kalau kita khawatir dan tidak percaya itu kita sebetulnya tidak menghormati Tuhan. Bahkan lebih cenderung menghina Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang kaya, Dia yang menyediakan segala sesuatu. Lalu muncul dalam hati kita khawatir dan tidak percaya. Khawatir dan tidak percaya adalah sikap tidak menghormati Tuhan. Bagaimana saudara, kita harusnya beribadah dengan sebuah kepercayaan yang penuh. Kita harusnya beribadah saudara dengan satu hal yang kita percaya bahwa Tuhanlah penolong kita. Kemudian yang kedua adalah merasa sanggup. Hati-hati saudara. Kita ini yang sudah mungkin melayani lama, kita merasa bahwa kita sanggup tanpa Tuhan, tanpa sadar. Ketika kita terus melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, itu adalah sikap tidak menghormati Tuhan. Kita percaya bahwa sepertinya mungkin saudara kita tidak sadar ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa kita sadari bahwa kita nggak libatkan Tuhan, kita merasa sanggup sendiri. Kapan terakhir kita berkata tolong Tuhan dalam hal-hal yang kecil, saudara, hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan sehari-hari. Kapan terakhir kita hanya bisa duduk dan berkata, Tuhan tolong saya nggak sanggup. Saya cuma bayangkan aja saudara, saya khotbah bisa terus menerus, sudah sering kali khotbah. Cuman terakhir waktu pandemi ini berhenti agak lama. Jadi mungkin butuh pemanasan, tetapi khotbah itu menjadi hal yang biasa. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa untuk kita menyampaikan sesuatu, bisa saja begitu kita menyampaikan sesuatu Tuhan buat blank di kepala kita, berhenti total. Bisa, kalau kita nggak percaya bahwa Tuhanlah yang melakukan kesanggupan semuanya. Merasa sanggup. Kemudian merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Nah, karena dia merasa sanggup, berarti semua diputuskan tanpa melibatkan Tuhan. Dia putuskan, menghiraukan, mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara bayangkan apa yang akan terjadi? Itu tidak menghormati Tuhan. Kemudian, yang keempat, tidak taat. Saudara, kata taat itu adalah segera, total, dan sukacita. Berarti kalau kita ngomong taat, berarti itu harus segera dilakukan. Kedua adalah total, all out, tidak terpaksa, tidak setengah-setengah, sukacita. Jadi kalau kita melakukan segera, tapi tidak total, tidak taat. Setengah-setengah tidak taat. Kalau kita segera, total, all out, tapi dengan sungut-sungut, bersungut, juga tidak taat. Taat itu segera, total, dan bersukacita. Ya, kalau kita nggak taat, itu nggak menghormati Tuhan, saudara. Dan kemudian perkataan yang sembrono yang terakhir. Bagaimana kita dengan perkataan kita setiap kali, saudara, ketika kita memperkatakan sesuatu, apakah sembarangan, saudara? Kita enggak. Firman itu adalah, Yesus adalah firman. Makanya saudara, kalau kita menghormati Tuhan, harusnya menghormati setiap perkataan kita yang keluar dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari di tengah pandemi dan goncangan yang begitu hebat ini, inilah saatnya kita membangun dasar kita yang benar. Kita nggak akan tahu bahwa mungkin goncangan akan ada goncangan yang lebih besar daripada sekarang. Ini aja saudara udah membuat semua dunia goncang nggak karu-karuan. Bayangkan kalau ternyata Tuhan berkata tidak hanya menggoncangkan bumi, tetapi langit juga, saudara. Mari sebelum goncangan yang lebih besar itu tiba, bangun dasarmu dengan kuat. Akan melahirkan kepercayaan yang benar. Dasar yang benar melahirkan kepercayaan yang benar. Bangun kepercayaan kepada Tuhan semakin kuat. Dan akhirnya engkau setiap saat akan terus beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. 3 hal itu saudara, mari kita akan hidupi bersama-sama di tengah goncangan-goncangan yang ada. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami percaya kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Engkau Yesus. Sehingga kami bisa terus berpegang kepadamu
Dan kami terus beribadah dengan ucapan syukur, dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih buat segala kebenaran yang dilepaskan. Kami percaya Engkau terus akan berbicara kepada setiap kami sampai kehendak-Mu terjadi kepada pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi semuanya di dalam kendali-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dengan rasa ucapan syukur. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari aminkan setiap kata dalam pujian ini. Mari dengan segenap hatimu katakan, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan segenap hatimu bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dengan segenap hatimu katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur jika Engkau memberkati ibadah kami pada hari Minggu ini. Kami berdoa sehingga setiap kami umat-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing, di apartemen, di flat, di dom, Tuhan sendiri juga akan berkati. Tilik satu persatu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan baru. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang ada di luar negeri dan tidak bisa kembali ke tanah air. Kiranya Engkau sendiri juga akan berkati setiap kami yang tetap bekerja di rumah maupun yang sudah bekerja di kantor. Baik kami yang sudah bekerja secara normal, memasuki new normal maupun yang shift-shiftan. Tapi kami percaya ketika Engkau memberkati setiap kami, berkat-Mu senantiasa ada. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami,
baik sekolah maupun kuliah yang mengalami daring, kuliah online. Biarlah Tuhan sendiri juga akan berkati, beri kreativitas kepada ibu-ibu yang membimbing anaknya belajar di rumah. Kami juga berdoa untuk guru dan dosen yang mempersiapkan materi dengan lebih baik lagi. Kiranya Engkau juga beri hikmat. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara boleh berdiri dan mengangkat kedua tangan, serta mengaminkan setiap berkat, agar berkat itu boleh masuk ke lumbung-lumbung kami. Diberkatilah Engkau, hai kaum pria. Diberkatilah Engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah memberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi. Kembalilah ke aktivitas dan terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan serta penguatan dari Rohul Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.